Belum kering ingatan publik sidak Wamenaker yang terus mengusik. Dan tentunya ini membuat sangat menarik. Atas nama rakyat, atas nama buruh, tidak boleh ada kesewenangan di pabrik. Termasuk pemerasan oknum ormas ini juga disidik. Tapi plot twistnya, boom! Wamenaker yang tadinya heroik terkena OTT KPK dengan dugaan kasus yang klasik, pemerasan. Jadi ibarat sebelumnya bilang no pemerasan, ditangkap saat lagi pemerasan ke perusahaan. Kalau terbukti sih ini kepercayaan publik, kepercayaan rakyat yang tergelitik. Saya Yudi Handoyo, inilah Point of View Sindo News. Wamenaker Noel Ebenezer, OTT KPK, hampir setahun pemerintahan Prabowo Gibran. Akhirnya satu orang pecah telur, anggota kabinet kena tangkap tangan KPK. Apakah ini bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu? Atau ada nuansa politik dalam kasus ini? Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau kita akrab menyapanya Noel terkena OTT KPK dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Usai OTT KPK langsung menyegel ruangan K3 dan ruangan Dirjen Kemnaker. Jadi Noel ditangkap di Jakarta. Dalam kasus ini KPK mendapatkan barang bukti uang serta puluhan mobil hingga motor Ducati. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto. Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, ada motor Ducati. Wah. Dan berikut adalah daftar kendaraan yang disita oleh KPK. Pertama, mobil Toyota Corolla Cross. Kedua, mobil Palisade hitam. Ketiga, mobil Suzuki Jimny. Vespa Sprint 150 putih 2024. Mobil Palisade hitam. Mobil Honda CR-V. Jeep, Hilux, Expander, Hyundai Stargazer, CR-V lagi. BMW, ada Vespa juga, ada Scramble, Ducati, ada CR-V, ada Expander hitam, ada Pajero Sport, kemudian ada 3 motor Ducati juga, Hyper Motard dan motor Ducati. Jadi merespon OTT Noel, ini ternyata sudah didengar oleh Presiden. Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengibaratkan bahwa korupsi sudah masuk penyakit stadium 4. Wah, udah parah ini. Prasetyo menegaskan dengan adanya kejadian ini akan semakin mengingatkan jajaran Kabinet Merah Putih jangan sampai terjerat kasus-kasus tindak pidana korupsi. Lebih lanjut lagi, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali memberitahu kepada para menteri dan jajaran di kabinetnya terkait korupsi, di mana Prasetyo Hadi mengatakan Presiden mengungkapkan bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini adalah kerja keras di kabinet. Presiden Prabowo pun terus-menerus menyampaikan kepada jajaran anggota kabinetnya menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Nah, dengan tertangkapnya Noel, diharapkan menjadi pengingat kepada para anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran untuk bekerja secara bersih, memberantas tindak-tindak pidana korupsi, praktek-praktek pelanggaran, tentunya harus dimulai dari pejabat pemerintahannya. Ya gimana rakyat mau tertib kalau pemerintah pejabatnya juga melakukan pelanggaran. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan, Yasir Lee, juga sudah memberikan statementnya terkait wakilnya yang kena OTT. Yasir Lee mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini sebagai pukulan berat semenjak dirinya dilantik jadi Menaker. Ia juga menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan tindakan korupsi tidak ada toleransi. Jadi prihatin dan keluarga besar Kemenaker merasakan pukulan yang berat. Ya, Yasir Lee menyebut khusus untuk sertifikasi K3, ini masuk ke kasusnya, tentang sertifikasi K3 sudah dilaksanakan fakta integritas
Hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia ini membuat komitmen supaya tidak ada praktek suap, pemerasan, atau gratifikasi, pelanggaran, dan diharapkan masyarakat aktif melaporkan apabila ada praktik tersebut. Niatan awal dari kementerian, tapi ternyata yang di OTT justru wamenakernya. Kembali diungkapkan oleh Yasirli, peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama. Dan berharap ke depan tidak ada lagi insan Kemenaker yang terlibat praktek korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Kita terus belajar ya Pak Yasirli ya. Belajar sampai kena OTT kemarin juga jadi pelajaran. Sebenarnya apa itu sertifikasi K3? Sertifikasi K3 ini merupakan syarat bagi pencari kerja tertentu untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Dihimpun dari berbagai sumber. Jadi cara mendapat sertifikasi K3 ini bisa mencari lembaga pelatihan yang menyediakan training terkait bidang itu. Jadi bisa mencari lembaga pelatihan untuk K3 umum atau pelatihan untuk K3 yang spesifik. Selanjutnya, ahli K3 harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh jasa pelatihan K3 dan jasa pelatihan yang didaftarkan ini juga sudah teruji legalitasnya di teman K3. Waktu pelatihan biasanya disesuaikan dengan materi yang diberikan. Noel pada saat menjabat Ketua Relawan Prabowo Subianto Mania pada Pilpres 2024 lalu, ini juga sempat mengeluarkan statement yang kontroversial ketika menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yakni kalau mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi. Ini salah satu pernyataan kontroversialnya. Kemudian Sindonius berpendapat perlunya melakukan beberapa hal demi menghindari peristiwa yang serupa ini terjadi. Yang pertama, penegakan integritas di sertifikasi K3. Di antaranya seperti digitalisasi proses sertifikasi K3, semua prosedur sertifikasi berbasis digital. Ini menarik, jadi bisa transparan dan diawasi melalui sistem daring yang bisa dilihat publik, termasuk status pengajuan dan biaya resminya. Kemudian, audit berkala dan random check. Lakukan audit independen terhadap perusahaan penyedia jasa K3 dan pejabat Kemenaker yang menangani sertifikasi dengan publikasi hasil audit secara terbuka. Kemudian yang kedua, perkuat whistleblower system. Nah ini penting, melindungi pelapor, berikan jaminan perlindungan, berikan insentif bagi pelapor dugaan pungli atau pemerasan, agar berani melapor tanpa takut dan diintimidasi. Karena itu yang kerap menjadi kekhawatiran. Kalau melapor malah diintimidasi. Kemudian juga yang kedua, saluran pengaduan publik yang mudah, sediakan hotline 24 jam dan platform online resmi yang diawasi KPK, Ombudsman. Jadi masyarakat bisa melapor langsung jika melihat celah praktik korupsi dalam sertifikasi. Kemudian ini juga penting, sanksi tegas dan terukur. Cabut jabatan dan blacklist permanen jika terbukti bersalah. Pejabat terkait tidak hanya diberhentikan, tetapi juga dilarang menduduki jabatan publik seumur hidup. Jadi harus tegas. Kemudian denda maksimal. Denda maksimal untuk oknum dan ormas termasuk pemerasan oleh ormas di kawasan industri harus diberi hukuman pidana yang jelas agar efek jerahnya tidak hanya di permukaan, efek jerahnya nyata. Kemudian juga harus reformasi di internal Kemenaker. Jadi fakta integritas yang efektif, bukan sekedar formalitas, tapi dikaitkan dengan sanksi nyata seperti yang tadi sebelumnya disampaikan. Jika dilanggar dan dipantau oleh lembaga independen, langsung akan ditindak tegas. Rotasi juga jabatan secara berkala. Jadi tidak hanya itu saja. Posisi yang rawan korupsi harus mengalami rotasi rutin agar tidak ada praktik monopoli atau kong kali kong jangka panjang. Pendidikan etika dan pengawasan politik ini juga penting. Tentu saja harus ada pelatihan-pelatihan training anti korupsi untuk pejabat, semua pejabat termasuk wamen harus ikut pelatihan khusus tentang etika. Karena sudah jadi pejabat publik, maka harus ada etikanya karena bertanggung jawab dengan uang rakyat yang mendanai Anda. Dan juga harus sadar tentang resiko hukum korupsi sebelum dilantik. Keterlibatan publik dan media. Publikasi berkala kinerja dan harta pejabat, laporan kekayaan dan kepatuhan pajak pejabat harus diumumkan secara berkala agar publik bisa ikut
mengawasi. Media independen seperti Watchdog ini juga mendorong peran media untuk mengawasi kebijakan dan implementasi sertifikasi K3 tanpa intimidasi. Jadi, kasus ini menjadi yang pertama melanda kabinet Prabowo Gibran. Harapannya, semoga yang pertama dan yang terakhir.